Pada suatu malam, ada seorang gadis berpakaian lusuh yang bernama Suyun sedang berjalan di atas jembatan. Kemudian ada seseorang yang menjemputnya dengan mobil. Kemudian kita diperkenalkan dengan seorang pelatih tinju bernama Yok Ki-chul. Saat masih muda, Ki-chul pernah menjadi juara 1 dalam kompetisi tinju di Asia. Dan sebelum menjadi pelatih tinju, dia juga pernah bekerja sebagai penagih utang yang sangat ditakuti oleh para jamet yang hobinya pinjam 100. Malam itu, Ki-chul mendatangi beberapa panitia tinju yang mencurangi anak didiknya. Ki-chul tidak terima kalau muridnya menjadi juara 2, padahal anak tersebut sudah berusaha sangat keras dan mengikuti aturan main. Akan tetapi, para panitia ini tidak mau mengubah keputusan mereka. Selain itu, ada satu panitia yang nyolot kepada Ki-chul. Hingga akhirnya Ki-chul pun melakukan ini. Setelah kejadian itu, Ki-chul dipecat dan tidak boleh lagi melatih tinju. Tapi untungnya Ki-chul mendapatkan pekerjaan baru sebagai guru olahraga berkat rekomendasi dari adiknya. Sebagai adik, wanita itu sangat yakin kalau Ki-chul adalah orang yang multitalentan dan bisa bekerja menjadi apa saja. Namun, sekolahnya berada di kota yang terpencil sehingga dia harus ngekos di kota tersebut. Namun saat menuju ke sana, ban mobilnya tiba-tiba bocor dan harus diderek ke bengkel. Selagi menunggu mobilnya diperbaiki, Ki-chul melihat ada seorang gadis bernama Yujin yang sedang cekcok dengan para pembuli karena posternya dicoret-coret. Dan ternyata poster yang dia bawa adalah poster orang hilang yang menunjukkan foto Soyun alias gadis yang ada di awal film. Karena marah, Sujin pun memukul salah satu pembuli tadi dan hampir baku hantam. Untungnya Ki-chul langsung memisahkan mereka saat itu juga. Dia juga memperingatkan bahwa pembulian adalah hal yang harus dihindari oleh anak sekolahan. Setelah Ki-chul pergi, Yujin memperingatkan para pembuli kalau Seyun tidak kembali, maka merekalah yang harus bertanggung jawab. Sementara itu, Ki-chul bertemu dengan mantan murid tinjunya yang bernama Dongsu. Berkat Ki-chul, dia sekarang menjadi polisi yang tampan dan pemberani. Di sisi lain, Yujin sedang mengunjungi rumah nenek Suyun. Dia juga membawakan obat untuknya karena si nenek sering sakit-sakitan. Di sini terlihat kalau Yujin sangat peduli kepada Suyun dan neneknya. Dia lalu meyakinkan si nenek bahwa polisi akan segera menemukan Suyun. Sejak Suyun menghilang, Yujin selalu kepikiran dengan sahabatnya tersebut. Apalagi dia sudah menganggap Suyun sebagai keluarganya karena dia hidup kesepian sejak kecil. Malam harinya, Ki-chul latihan tinju di luar kontrakannya. Lalu secara tidak sengaja, dia melihat ada seorang gadis yang diculik oleh sekelompok jamet. Dia pun hanya bisa geleng-geleng dan merasa kalau kota itu sangat aneh. Di waktu yang sama, kita diperkenalkan dengan seorang mafia kelas kakap yang sangat berkuasa di kota tersebut. Dia adalah Kwak Byung-do atau yang lebih dikenal dengan nama Pai Jo.